Shalom, selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu kakak. Apa kabar hari ini? Baik. Wah, Puji Tuhan ya kak. Semuanya sehat dong ya. Sehat. Adik-adik di rumah juga pasti sehat kan? Sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Siap. Luar biasa Kak Sin. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak-kakak mau ngingetin lagi tema kita tahun ini, yaitu Hikari. Hikari adalah bahasa Jepang yang artinya cahaya. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu kita sudah dapat penjelasan arti Hikari loh. Nah, harapannya 1 tahun ke depan kita belajar bahwa firman Tuhan akan menjadi cahaya dan pelita dalam hidup kita. Betul Kak Cindy. Selain itu ada satu lagi adik-adik, yaitu salam Hikari. Semua masih ingat? Masih. Kalau masih ingat, yuk bangun berdiri yuk. Nanti kalau Kak Cindy dan Kak Melda bilang Hikari, semuanya akan menjawab, hai. Siap ya? 1, 2, 3. Hikari. Hai. Yeay, hebat sekali. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik boleh diambil Alkitabnya. Kita akan buka dari 1 Samuel 2 ayat 29. Buat adik-adik yang belum bisa buka Alkitab sendiri, bisa minta tolong papa, mama, atau juga kakaknya. Kalau sudah boleh ditandai dan Alkitabnya ditaruh dulu ya. Sepertinya sudah semua ya Kak Cindy. Alkitabnya silakan ditaruh di dekat adik-adik. Sebelum memulai ibadah ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau ngambil sikap berdoa, kita mau bertemu dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami hingga pagi ini. Kami boleh membuka mata, kami boleh bernafas, menikmati hari baru, dan kami boleh bersekolah minggu lagi. Tuhan Yesus, tolong kami, buka hati pikiran kami, supaya kami boleh menikmati ibadah ini dengan fokus, dan memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, siapa di sini yang mau jadi pahlawan Kristus? Aku. Kamelda juga mau dong. Kalau begitu, semua bangkit berdiri ya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus. Ku maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.
adik-adik, saatnya kita mau dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan duduk kembali. Kita mengambil sikap doa, menutup mata dan melipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati Kak Ina yang akan bercerita bagi kami. Biarlah kiranya kami semua boleh dapat mengerti lewat apa yang diceritakan oleh Kak Ina ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang Alkitabnya boleh dibuka kembali ya. Kita mau baca bersama-sama. Dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-29. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Aduh, ini lagi. Dagingnya ini lagi. Dapat bagiannya yang ini lagi. Aduh, bosen aku makan ini terus. Dek, kamu ngerasa gitu juga enggak? Kamu bosen enggak sama makanan yang kita makan ini setiap hari? Iya Kak, aku ini juga bosen. Kita ini adalah imam di bait Allah. Apalagi kita adalah anaknya Imam Eli. Harusnya kita bisa dapat lebih bagus lah daripada ini. Daging yang lebih enak, yang lebih besar, bagian-bagian yang terbaik. Harusnya itu buat kita. Nah, aku punya ide Dek. Aku punya ide ini. Gimana kalau kita ambil daging yang paling enak? Hah, daging yang paling enak Kak? Emangnya ada di mana? Loh, lupa ya kamu ya? Kita ini kan ada di bait Allah. Setiap hari orang-orang itu akan membawa hewan untuk dipersembahkan pada Allah. Nah, kan hewan-hewan yang dibawa pada Allah itu pasti hewan yang terbaik, ya enggak? Nah, kita ambil aja daging-daging yang terbaik. Sebelum dipersembahkan, kita ambil. Kita makan buat kita. Wah, bagus tuh idenya Kak. Kan kita imam, boleh dong ya kita melakukan itu. Boleh Kak. Oke Kak, aku akan panggil bujang kita untuk mengambilkan daging buat kita. Heh, bujang, sini kamu cepet. Hah? Saya Tuan, saya. Iya, kamu cepetan sini, aduh. Nggak pakai lama, cepet sini. Ada apa ya? Tuan Hofni dan Tuan Pinehas. Gini. Aku udah nggak mau lagi makan daging yang ini nih. Gak enak rasanya. Aku mau makan daging yang dari bait Allah. Daging yang dari bait Allah ya Tuan. Kalau gitu kita tunggu yang sudah dipersembahkan dulu ya Tuan. Nanti kalau sudah lemak-lemaknya dibakar, bagian terbaiknya diserahkan pada Tuhan, baru saya bawakan pada Tuhan. Enggak mau. Daging yang itu enggak enak. Aku mau daging yang belum dipersembahkan. Bagian yang terbaik itu buat kita. Buat aku, Hofni, dan Pinehas, adikku. Tapi Tuhan, bukannya Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh mengambil persembahan yang seharusnya buat Tuhan ya? Kan lemak-lemaknya, terus bagian yang paling baik, itu seharusnya dipersembahkan buat Tuhan. Cerewet, kamu jadi bujang cerewet amat. Aku ini adalah imam. Aku sama adikku ini imam. Aku sama adikku ini anaknya Imam Eli. Kamu tuh cuman bujang, yang tahu firman Allah tuh kami, bukan kamu, tahu nggak? Udah diam sana, cepat pergi. Oh gini. Kan di dekat tempatnya masak daging, kan ada garpu yang giginya 3. Nah, kamu ambil garpunya, terus kamu tusukkan ke kuali tempatnya masak itu.
Yang paling dalam nih, paling dalam banget. Nanti seberapapun yang berhasil kamu tusuk, nah itu bawakan pada kami, oke? Kita akan makan enak, oke? Sana cepat pergi, cepat. Wah, adik-adik, Hofni dan Pinehas ini jahat sekali ya adik-adik ya. Mereka mengambil apa yang seharusnya dipersembahkan pada Tuhan. Wah, padahal seperti yang tadi kita sudah dengar adik-adik, mereka ini adalah imam. Dan gak main-main, mereka adalah anaknya Imam Eli. Setiap hari melayani di bait Allah. Setiap hari mendengar firman Allah. Tapi tetap berbuat jahat. Mereka cuma mendengar, tapi gak mau melakukan firman Allah. Kak Indah jadi mikir nih, apakah kita jangan-jangan juga kayak gitu ya? Kita setiap hari berdoa. Terus baca firman Tuhan bareng-bareng sama papa. Ikut sekolah minggu. Bahkan nanti kalau adik-adik yang di kelasnya Kak Wisnu, di kelasnya Getsemani atau di pra remaja, ada yang pelayanan, ada yang main gitar, ada yang jadi WL. Tapi ternyata kalau sudah nggak lagi baca Alkitab, kalau nggak lagi di gereja, kelakuannya kayak Hofni dan Pinehas tadi. Kita sudah dengar tentang mengasihi sesama kita manusia. Tapi kalau di sekolah, kita sukaannya jahilin teman kita, ngebully. Saudara-saudara kita diajak bertengkar terus. Nanti kalau ketemu Pak Satpam, ketemu guru-guru, mis-misnya di sekolah, atau ketemu bapak yang bantuin bersih-bersih, lewat aja, nggak nyapa, ngapain aku nyapa mereka? Apakah kita juga kayak gitu adik-adik? Wah kalau kayak gitu, jangan-jangan kita sama kayak Hofni dan Pinehas ini. Jangan-jangan kita sama ini jahat kayak mereka ya. Nah ini nih, mantap nih, bagian daging yang terbaik dari bait Allah. Adikku, mari kita makan sekenyang-kenyangnya hari ini. Anaknya Imam Eli gitu loh, bolehlah makan yang kayak gini. Ayo, makan. Adik-adik, mereka makan bagian-bagian yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi lama-lama, bentar ya kak ya, daging ini sih enak kak. Tapi kayaknya ada yang kurang gitu loh kak. Kurang gurih. Ya enggak kak? Iya benar. Rasanya tuh kurang mantep gitu loh. Apa ya yang kurang ya? Aku tahu dek. Bagian yang kurang adalah lemak-lemaknya dong. Masa kita makan daging gak ada lemaknya? Ya pantas saja gak gurih, ya enggak? Nah, kalau gitu sekarang sebelum lemak-lemaknya dibakar, kita harus dapatkan daging itu. Kita harus bisa makan daging-daging itu dan gak usah tunggu dipersembahkan dulu pada Tuhan. Gimana? Boleh. Ide bagus kak. Oke, kita panggil lagi bujang kita. Hei bujang, sini kamu. Iya Tuhan. Kenapa Tuhan? Mau minta daging lagi? Nah, udah pinter kan sekarang? Udah tahu kan? Tapi sekarang aku punya syarat lain. Syaratnya adalah ambil sebelum lemak-lemaknya dibakar. Loh Tuhan, yang benar Tuhan. Itu kan tapi, gak ada tapi. Pokoknya kamu ambil sekarang. Tuhan, kalau misalnya sama umat dan orang-orang yang mempersiapkan daging itu gak dikasih, gimana dong Tuhan? Saya harus apa? Pokoknya kamu ke sana terus bilang sama mereka ya. Kalau mereka gak mau kasih, bilang kita dan kamu juga akan ngambil hewan-hewan itu dengan kekerasan. Emangnya dikira kita gak punya kuasa apa? Kita gak punya kekuatan. Cepat sana ambil. Iya Tuhan. Iya. Adik-adik karena takut, bujang itu akhirnya pergi ke tempat orang-orang mempersembahkan hewan-hewan untuk Allah. Kamu, ayo sini, mana dombamu yang paling bagus? Sebelum kasih ke Tuhan, sini kasih ke aku. Loh, kok dikasih ke Anda? Memangnya kenapa? Sudah Tuan Hofni sama Tuan Pinehas itu mau ini hewan yang kamu bawa ini. Ayo cepat sini. Loh, tapi kan ini untuk dipersembahkan pada Tuhan. Bahkan lemak-lemaknya belum dibakar. Udah gak usah cerewet, cepetan. Ini mumpung aku masih baik nih. Kalau enggak nanti aku ambil dengan kekerasan. Iya, ini silakan.
Wah, adik-adik, akhirnya mereka mendapatkan daging-daging itu bagian yang terbaik, lemak-lemaknya, pokoknya semua yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan, mereka ambil semua adik-adik. Wah, jahat sekali ya. Padahal mereka tahu loh kalau itu nggak boleh. Mereka setiap hari mendengarkan dan bahkan membantu untuk mempersembahkan hewan-hewan itu. Tapi mereka cuma mendengar dan tidak melakukan firman Allah. Wah, jahat sekali ya. Adik-adik, kira-kira responnya Imam Eli sebagai papanya sekaligus sebagai imam di Bait Allah itu gimana ya? Harusnya kalau Kak Ina nih jadi Imam Eli, Kak Ina marahin. Wah, sudah tahu ya, ini anaknya ini sesama imam loh. Harusnya kan ya tahu bagaimana apa yang benar, ya kan? Tapi malah berbuat jahat. Seharusnya kalau Kak Ina kakak marahin. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Eli? Hofni, Pinehas, kenapa kalian itu kok begitu? Kalian nggak tahu itu jahat. Jangan gitu dong. Kalian ini menyebabkan Tuhan itu sedih. Dan umat Tuhan itu jadi melanggar firman Allah. Loh, sebentar. Kok Imam Eli nggak marah ya? Imam Eli sama sekali nggak tegas adik-adik. Cuman Hofni, Pinehas. Padahal Imam Eli sudah jelas lebih tua. Tapi sama sekali tidak tegas dalam menegur anak-anaknya. Wah, gak bisa ini. Gak bisa. Harus ada yang menegur Imam Eli, Hofni, dan juga Pinehas. Akhirnya tuh adik-adik, Tuhan mengutus abdi Allah untuk menegur mereka. Imam Eli, aku akan menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan kepadaku mengenai kalian. Tuhan berkata, bukankah aku memilihmu menjadi imam untuk memimpin ibadah dan menolong umat-umat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan? Bukankah domba yang mereka bawa itu untuk dipersembahkan pada Tuhan? Mengapa engkau dan anak-anakmu mengambilnya dengan serakah? Kamu menyangkan perutmu sendiri dan daging yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Oleh karena itu, Allah akan menghukum kalian semua. Aduh, dihukum adik-adik sama Tuhan. Serem ya? Wah, adik-adik lihat. Kalau kita tidak mendengarkan firman Allah, kalau kita berbuat jahat, kalau kita cuma mendengar aja, baca Alkitab aja, tapi kita nggak mau melakukan firman Tuhan, kita akan bisa dihukum oleh Tuhan. Kita akan membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan marah. Nah, apakah adik-adik mau membuat Tuhan sedih dan marah juga? Enggak ya. Oke, kalau gitu kita mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi enggak cuma mendengarkan aja, memperhatikan dan juga melakukan firman Tuhan. Oke, yuk sekarang kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menegur kami untuk selalu mendengarkan dan juga menaati firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami Tuhan, supaya kami boleh terus belajar untuk bisa menjadi taat pada firman-Mu. Tuhan juga tolong berkati untuk orang-orang yang sedang berjuang melawan pandemi ini Tuhan, baik tim medis maupun orang-orang yang terkena virus COVID Tuhan, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka Tuhan, dan Tuhan juga tolong berkati untuk pemerintah Indonesia dan juga di seluruh dunia Tuhan. Tuhan berkati kami juga Tuhan, berikan kami kesehatan dan juga semangat untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sekarang di sini semuanya mau jadi anak Allah kan? Ya, mau. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Aku Inilah Anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila
Adik-adik, selamat pagi. Yuk, area yuk. Udah siap untuk area hari ini kan? Area hari ini dapat dilihat di Instagram KAGKI Bromo atau di bit.ly/area-KA. Adik-adik, area hari ini akan dijelaskan oleh kakak-kakak sesuai kelasnya ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan areanya, jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KAGKI Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!